Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Tika Maya dari SMA Negeri 15 Surabaya akan memberikan sedikit refleksi pengertian saya setelah mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya melakukan diseminasi, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan sedikit refleksi apa yang sudah saya pelajari. Budaya positif. Tentang budaya positif, di mana di sini guru hendaknya menciptakan budaya yang positif bagi siswa dalam kelas maupun dalam sekolah. Hal ini tujuannya untuk apa? Agar siswa merasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru saat menciptakan budaya positif, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Beberapa macam itu tadilah hal-hal konsep inti dari budaya positif. Nah, disiplin positif di sini adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin positif itu berarti menuntun anak bagaimana bisa bersikap, mengontrol diri agar dia lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari, mereka jalani dan apa yang mereka alami. Kemudian dalam teori kontrol dijelaskan bahwa dalam mengontrol seseorang itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Dimana seseorang itu akan melakukan segala sesuatu atau tidak bergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi atau pemenuhan dasar yang dimilikinya. Artinya seseorang itu dalam teori kontrol itu mengatakan bahwa seorang itu kan melakukan sesuatu jika hal itu merupakan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau dorongan itu hanya dari orang lain, bisa jadi itu dilakukan, tapi lebih banyak juga tidak dilakukan. Kemudian perilaku yang ditunjukkan oleh setiap orang itu pasti ada motivasi dan tujuannya. Nah, di mana motivasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Untuk motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri orang tersebut, sedangkan motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berada atau berasal dari luar diri orang tersebut. Nah, salah satu contoh motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dan nilai yang diyakininya. Artinya dia punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu merupakan merasa tanggung jawab itu merupakan motivasi internal dari dalam dirinya. Sedangkan untuk motivasi eksternal biasanya bisa jadi dalam bentuk teguran atau hukuman. Jadi ketika seorang itu tidak melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan teguran atau hukuman, maka dia akan melakukan hal itu supaya tidak mendapatkan teguran atau hukuman. Nah, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Selain itu juga ketika seorang itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka itu juga termasuk salah satu bentuk motivasi eksternal. Nah, di sini ketika kita melakukan ada hukuman atau penghargaan, motivasi eksternal itu kan bentuknya bisa hukuman atau penghargaan. Nah, hukuman dan atau penghargaan ini juga merupakan salah satu cara untuk mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan Anda akan sama-sama berdampak, memiliki dampak yang sama, ya. Ini yaitu ketergantungan, bukan memerdekakan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Artinya, ketika seorang guru itu memberikan hukuman maupun penghargaan, itu hanya akan mematikan potensi yang ada dalam diri siswa atau akan mematikan motivasi intrinsiknya. Kenapa? Karena jika siswa itu terlalu sering diberi hukuman maupun penghargaan, maka dia akan termotivasi hanya untuk mendapatkan penghargaan itu, sehingga di sini mereka akan ketergantungan. Ketika melakukan sesuatu pasti harus ada
penghargaannya, atau ketika melakukan salah itu tidak mendapatkan hukuman. Itu yang sebenarnya perlu kita perhatikan sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Kemudian di sini sebagai seorang guru kita perlu mengatur posisi kontrol kita sebagai guru, di mana posisi yang bisa diterapkan itu ada lima jenis, di mana guru itu bisa memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Seperti yang sudah kita lalui ya di kehidupan kita di lingkungan sekolah kita, kebanyakan seorang guru itu kan memposisikan diri sebagai seorang penghukum ataupun pemantau. Jarang sekali seorang guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Nah, di sini kita perlu belajar banyak, sehingga mungkin nanti dalam diseminasi saya akan lebih menekankan bagaimana kita seorang guru seharusnya, yaitu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, kemudian setelah kita memposisikan diri, maka kita perlu memahami kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh murid kita. Nah, di mana kebutuhan ini yang perlu kita pahami, kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5, yaitu kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Artinya ketika kita sedang mempersiapkan pembelajaran untuk siswa, maka kita perlu mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, itu salah satu tugas kita sebagai seorang guru, dimana dari identifikasi kebutuhan nanti kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga kelas, di mana hal ini akan menumbuhkan motivasi internal dan juga budaya positif yang ada di kelas. Maka kita juga perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat tidak hanya guru saya membuat, tapi harus ada siswa yang membuat. Jadi ini ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika kita mendapatkan sebuah masalah dari siswa, maka kita perlu menerapkan yang namanya restitusi. Di mana restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid bagaimana mereka harus menjadi orang, atau bagaimana mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, dan mereka harus bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Nah, di dalam segitiga restitusi kita mengenal ada 3 fase, yaitu fase menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Maka ketika kita mendapatkan masalah dari siswa, atau kita misalkan sebagai guru mengatasi masalah dari siswa, maka kita perlu melakukan ini. Langkah pertama, kita melakukan menstabilkan identitas. Artinya kita menanyakan perasaan siswa itu seperti apa, mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan validitas tindakan yang salah. Artinya kita memvalidasi tindakan itu salah. Ya, tindakan itu nggak apa-apa kamu lakukan, tapi itu tidak benar. Kamu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu dalam proses memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira tindakanmu itu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi. Nah, setelah mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal menarik bagi saya. Salah satunya yaitu di mana saya menjadi tahu bahwa hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak efektif. Di sini mengapa tidak efektif? Karena nanti siswa akan terus bergantung terhadap itu, dan hukuman penghargaan itu dapat mematikan motivasi internal siswa. Nah, itu yang tidak efektif. Kemudian ada 5 posisi kontrol dalam menangani siswa yang bermasalah. Nah, di mana yang lebih saya kenal itu kan sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Nah, depannya mungkin setelah mempelajari materi ini saya akan posisikan diri sebagai manajer,
agar siswa itu lebih termotivasi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian kita bisa setelah mengetahui, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, artinya kebutuhan dasar siswa, maka kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, itu juga hal-hal yang penting yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yaitu dalam menangani setiap masalah. Sebenarnya ketika sebelum pelajari modul ini, dalam saya menangani masalah, saya pasti akan menanyakan dulu mengapa hal itu terjadi dan bagaimana kamu memperbaiki permasalahan itu. Namun untuk keyakinan kelas itu belum ada, sehingga mungkin setelah mempelajari modul ini saya akan membuat keyakinan kelas untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang selanjutnya, hal yang terpenting yang sangat menarik diri saya yaitu motivasi. Gimana memotivasi siswa, bagaimana kita harus meningkatkan kemauan siswa baik dalam belajar maupun dalam sikap sehari-hari. Begitu hasil refleksi saya. Semoga apa yang sudah saya utarakan ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, selanjutnya silakan dilihat tentang diseminasi saya terkait budaya positif yang sudah saya pelajari, yang sudah saya refleksikan hari ini terhadap teman-teman sejawat saya. Dan saya berharap semoga dengan adanya diseminasi positif ini, dengan adanya kegiatan ini, teman-teman yang lain bisa lebih terbuka tentang budaya positif dan bisa lebih terbuka, lebih bisa menerapkan bagaimana, lebih belajar. Jadi punya motivasi untuk belajar bagaimana menerapkan budaya positif atau menciptakan budaya positif di sekolah atau setidaknya di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, siang hari ini di waktu istirahatnya untuk mendengarkan saya bercerita tentang pengimbasan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 15 Surabaya. Bapak Ibu sudah sarapan ya tadi ya? Sudah berarti sekitar ya makan siang nanti di tempatnya masing-masing ya. Kemudian tujuannya hari ini untuk apa sih kita berkumpul hari ini di sini, yaitu agar saya sebagai CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi 1 bulan yang lalu saya sudah mempelajari tentang budaya positif, dan hari ini saya ingin menularkan apa yang saya pelajari ini terhadap Bapak Ibu semuanya. Bersedia nggih? Sebelum masuk ke materi, mungkin kita bisa senyum sebentar. Enggak, senyum sebentar, silakan diperlihatkan giginya selama 30 detik. Gimana kalau ya, coba 30 detik biar kita rileks. Ya, hari ini rileks, tidak tertekan. 1, 30. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh, ulang. 1, 2, 3, 4. Nah, diulang lagi. Sudah rileks ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah ceria ya? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tentang budaya positif. Di
Dimana di sini Bapak Ibu bisa membaca bahwa di sini budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai keyakinan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid. Dimana budaya ini bertujuan untuk siswa itu bisa menjadi kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Nah, di dalam sekolah kita itu sangat perlu menumbuhkan atau membangun budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif ini dapat menumbuhkan karakter anak. Nah, di sekolah kita di SMA Negeri 15 Surabaya sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah diterapkan untuk kebiasaan-kebiasaan itu. Mohon maaf itu gambarnya tidak terbaca. Ya, itu sebenarnya ada gambarnya Bu Irma sedang memberi salam ke siswa, kemudian ada kebiasaan literasi setiap hari, kemudian ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada sholat berjamaah, kemudian pemberian infak setiap hari Jumat. Itu juga termasuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا والله عليهم بآنية من
فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Selanjutnya, untuk apa sih budaya positif ini? Nah, kemudian di sini kalau Bapak Ibu kembali lagi ke tujuan pendidikan di Indonesia atau yang sudah kita kenal Bapak pendidikan kita, siapa Bapak Ibu? Alhamdulillah masih ingat. Jadi Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak pendidikan mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid dan juga bersifat menuntun, gitu Bapak Ibu ya. Nah, di mana di sini ketika kita menginginkan mewujudkan bahwa sekolah yang bersifat berpihak pada murid dan bersifat menuntun, maka kita perlu menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif ini untuk menerapkannya itu maka Bapak Ibu semua di sini, begitu juga saya, itu berusaha untuk bagaimana sih caranya menerapkan ini. Nah, kita belajarnya di dalam guru penggerak salah satunya. Mungkin Bapak Ibu yang belum tergabung dalam guru penggerak ya bisa belajar dari teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak seperti itu. Di dalam budaya positif ini salah satunya adalah disiplin positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya pandangan disiplin positif itu seperti apa? Iya Bu Irma. Disiplin positif, contohnya misal dalam pembelajaran seorang guru pasti memberikan kesepakatan kelas dulu ya, pasti di awal itu ada kesepakatan kelas. Nah, salah satu kesepakatan kelas itu yaitu mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Itu adalah salah satu, ini menurut saya salah satu disiplin positif kepada anak. Jadi meminta anak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru. Itu merupakan menurut saya salah satu disiplin positif di kelas. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih Bu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada
7, berarti siswa harus datang sebelum setengah 7 atau maksudnya kurang dari 10 menit sebelumnya. Lalu juga pada saat istirahat siswa tidak terus ke kami tapi langsung menuju ke kelas. Oh iya, ya seperti itu. Terima kasih. Oke, dari penjelasan Bu Api dan juga Bu Irma, memang benar bahwa disiplin positif ini merupakan suatu penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kayak tadi disiplin, kemudian bertanggung jawab ketika mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, disiplin positif di sini lebih ke arah untuk mengontrol diri ya Bapak Ibu, bukan peraturan yang mengekang, tapi lebih ke arah bagaimana disiplin diri dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Nah, disiplin itu yang dimaksud dalam disiplin positif. Kemudian sudah dijelaskan sama Bu Irma tadi disebutkan bahwa di sekolah kita kan sudah terbiasa dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu merupakan salah satu dari bentuk disiplin positif, di mana keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Oke, Bapak Ibu ya, Bu Desi. Sepakat ya Bu Desi ya? Sepakat. Membuat itu menjadi lebih sederhana. Gimana caranya? Karena gini, karena di sini koefisiennya adalah 1, otomatis kita di sini nggak boleh membuat 3 dan nggak bisa. Cuma nanti di sini kalian bakal bagi lagi. Jadi ketika koefisiennya adalah 1, ya berarti kita harus membuat maksimal 1 gitu. Oke, 1. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I faced in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Makan, istirahat,
belajar Bu Dewi? Sudah di Oh sudah Sampaikan ya. Pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan gitu ya Bapak ya. Jadi benar sekali yang dikatakan Bapak Ibu di sini bahwa kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf ini kenapa gambarnya tidak muncul ya? Ya, jadi sebenarnya di dalam gambar ini itu ada 5 kebutuhan manusia. Ada tadi kasih sayang, kesenangan, ada kebebasan, kemudian penguasaan, terus diakui atau dihargai. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang pada diri kita itu sudah ada memang dari sananya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan paling senang ya kalau misalkan dihargai oleh orang lain. Kemudian kita belajar sesuatu itu dengan senang, sukacita, itu kan kita lebih senang lagi ya Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, di mana dalam pendidikan kita sebagai guru itu sangat perlu mengetahui kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh murid ini. Sebenarnya kita itu perlu, sehingga dalam dunia pendidikan kebutuhan dasar manusia ini sangat digunakan untuk menyusun pembelajaran supaya pembelajaran kita itu bisa menyenangkan untuk siswa. Min 2 kali B kecil sama dengan yang 10, kita bisa kalikan jadi B nya adalah 5. Lalu selanjutnya ada C, itu sama dengan 4. C dihasilkan dari A kecil pangkat 2 ditambah B kecil pangkat 2 dikurangi M pangkat 2. Kemudian kita akan bahas tentang perilaku manusia, motivasi dari perilaku manusia. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa diungkapkan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Bapak Ibu? dorongan, Keinginan. Kemudian Latar belakang yang melatar belakangi seseorang melakukan suatu tindakan. oh iya, latar belakang atau latar belakang ya benar, latar belakang ini belakangnya. Nah, kita motivasi di sini menggambarkan keinginan atau kebutuhan yang mengarahkan perilaku menuju suatu tujuan. Itu benar sekali yang dikatakan Bapak Ibu tadi, dorongan, keinginan, yang melatar belakangi suatu keinginan atau yang lainnya. Dimana kita sudah mengenal bahwa motivasi di sini itu ada 2 ya Bapak Ibu ya, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Dimana intrinsik itu dari dalam diri manusia dan ekstrinsik itu dari
Nah, dalam kenyataan kita Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada latar belakangnya atau motivasinya. Entah itu motivasi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, entah itu adalah motivasi untuk agar tidak mendapatkan hukuman, atau ingin menghargai diri sendiri. Itu juga termasuk dalam motivasi diri. Ya, kemudian Bapak Ibu, kita ketika berhadapan dengan siswa, kita tentunya akan menerapkan beberapa hal. Ketika ada masalah, siswa datang terlambat, siswa tidak mengerjakan tugas, siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, atau pergi keluar kelas secara lama, nah kita akan menerapkan 3 ini, entah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, di hukuman di sini itu artinya sifatnya tidak terencana. Jadi yang kita berikan ke siswa itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Di sini hukuman itu bisa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Mungkin seperti ketika kita membuat keyakinan kelas, nah nanti akan ada konsekuensi di baliknya. Kemudian restitusi di sini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah atau ada kesalahan, maka kita akan berusaha bagaimana cara mengatasi masalah ini, seperti itu. Nah, dari sini monggo Bapak Ibu bisa melihat kira-kira pernyataan yang pertama terlihat jelas Bapak Ibu? Ya. Mungkin saya bacakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan menyebutkan ini hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak ya, berarti itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan tidak dapat hadir, itu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang, hukuman. Bu Desi, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, hukuman. Bu Desi sudah lapar, kok lemas sekali? Ngantuk ya Bu Desi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Kehilangan 10 menit di jam istirahat untuk mengerjakan tugas, konsekuensi. Jadi Bapak Ibu di sini sudah memahami apa itu hukuman dan juga konsekuensi, Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita melihat, kita menempatkan diri kita untuk menyelesaikan masalah itu sebagai apa. Nah, di sini 5 posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu yang pertama penghukum. Artinya penghukum di sini dia akan selalu menghukum, bisa psikis, bisa fisik. Kemudian ada yang pembuat rasa bersalah. Artinya di sini guru biasanya lemah lembut, omongannya lemah lembut, tapi dia tetap merasa muridnya tidak muridnya merasa bersalah. Kata Bu Irma psycho biasanya kayak gitu. Kemudian teman di sini berarti mengajak siswa. Tidak ada jarak antara guru. Kemudian pemantau di sini biasanya menggunakan data. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah sekarang kita coba saatnya kuis. Nanti yang menang mendapatkan nasi kotak di Bu Saimin. Tapi boleh sendiri ya kalian. Nah untuk ini kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan ada mahasiswa bermasalah kemudian saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol apa yang
Rasa bersalah. Coba kita lihat. Iya, rasa Ye, bersalah. berarti yang buat semua betul. Dapat nasi, saya bilang tadi. Kemudian yang kedua, kamu tidak benar melakukannya sekarang. Ini Bu Irma biasanya suka mendukung, Bu Irma ya. Iya. Jadi ini adalah contoh kontrol pembuku. Kemudian, sudah terbuka duluan. Oh iya, manajer. Ini sebetulnya yang sering dilakukan sama Bu Desi. Manajer apapun. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Artinya mencari solusi dari siswa. Kita memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian, lakukan demi Bapak atau Ibu ini. Isi kontrak. Ayolah, lakukan demi Ibu. Teman. Jadi ini posisi kontrol yang kita lakukan adalah sebagai teman. Kita dekat sekali kelihatan. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan jika terlambat? Pemantau. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah pemantau. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Semuanya sudah jelas tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, pemarah. Membuat merasa bersalah. Pemantau atau manajer, tapi Bapak Ibu mungkin lebih diarahkan untuk sebagai manajer ketika kita memperbaiki masalah siswa, ya Bapak Ibu. Sehingga yang lebih ditekankan, mari kita belajar bersama untuk menempatkan diri sebagai manajer dalam mengatasi masalah-masalah siswa. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Irma. Bagaimana Bu Irma? Iya. Pernah. Apa itu segitiga restitusi Bu Irma? Proses untuk membuat anak mencari solusi dari masalah yang dilakukan. Benar sekali. Jadi segitiga restitusi itu adalah Bu Irma dapat nasi kotak 5 bungkus nih. Nasi kotak 5. Bungkusnya aja dalam bentuk JPG. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Di mana di segitiga restitusi ini tujuan itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Itu yang kita lakukan juga dalam segitiga restitusi. Ya, seharusnya Bapak Ibu di sini ada video saya melakukan segitiga restitusi. Namun karena ada kendala, Apa itu? bisa. Bismillah. Ya, tidak bisa. Jadi karena ada kendala maka saya tidak bisa memutarkan video ini. Jadi yang sudah saya lakukan yaitu ya kemarin ketika saya mendapati siswa saya melakukan kesalahan, yaitu dia bermain HP saat saya menjelaskan, ya. Nah, apa yang saya lakukan pertama kali yaitu tadi menstabilkan identitas. Artinya di sini saya mencoba mengetahui kenapa sih dia melakukan hal itu di dalam kelas saya. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba validasi tindakan itu dengan cara, oke, kamu melakukan itu tidak masalah. Bu Agustin dulu juga pernah melakukan hal seperti itu, tapi kembali lagi ke keyakinan kelas kita, apakah itu diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan di sini, kita mencari keyakinan apakah dia sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, berarti solusi apa yang kamu usulkan agar kamu tidak melakukannya lagi atau mengulangi lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Nih, jadi setelah ini kira-kira diapakan lagi? Apa namanya itu? Iya. Ayo, Pino, silakan ke depan.
Yang lain silakan dilanjutkan, coba dipikirkan bagaimana penyelesaiannya. Pino, kamu tahu kenapa bonusin panggil asing? Ya tahu. Kenapa? Kenapa main apa? Bonusin tahu kalau misalkan ini juga pernah jadi siswa, bonusin juga pernah melakukan kesalahan. Tapi tentunya ketika kamu melakukan kesalahan itu pasti ada lesson. Itu apa rasanya? Saya tidak tahu tentang Ramadan dan saya tidak terlihat dari belakang. Jadi tidak tahu kan kamu bisa bertanya ya. Kamu ini nggak dengan kelas yang sudah kita sepakati? Apa? Menghormati dan menghargai orang lain. Berarti di sini kamu sudah menganggap kesalahan kelas yang sudah kita sepakati. Ya. Kamu tadi tidak menghargai dan menghormati bagusin kita menjelaskan. Kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan duduk di depan ketika pembelajaran matematika dan saya tidak bertanya saat saya tidak mengetahui adanya. Seperti itu ya. Iya. Tapi aku setuju sekali sama solusi itu. Tolong jangan berulang lagi. Jadi untuk ini pembelajaran selanjutnya kamu harus melakukan apa yang sudah kamu rasakan. Baik, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Aku kata benar, benar. Ya. 2 kilo deh. Bisa nggak? Itu berapa kilo? Pokoknya 2 kilo yang ingat Desi. Selamat siang Vina, siang juga. Vina tahu kenapa Bu Agustin panggil ke sini? Oh iya, kamu kemarin masuk? Masuk, tapi saya belum sempat mengerjakan. Kenapa kok tidak mengerjakan dan mengumpulkan? Saya capek dan mengantuk. Saya terlalu tidur malam, jadinya saya tidak sempat mengerjakan. Seperti itu. Nah, Bosun juga tahu kita itu manusia biasa ya. Bosun juga pernah melakukan salah, kita juga pernah melakukan salah. Nah, di sini tapi Bosun tidak mau mencari siapa yang salah. Bosun hanya ingin mencari solusi, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk supaya Vina ini bisa mengerjakan tugas. Ya. Nah, Vina masih ingat sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan Vina? Keyakinan tujuan bertanggung jawab. Oh iya, artinya kamu tahu ya. Jadi Vina sudah melanggar keyakinan kelas kita kalau Vina tidak bertanggung jawab dalam melakukan saya solusi apa yang Vina lakukan untuk mengerjakan tugas itu? Solusi pertama, saya minta maaf kepada ibu karena saya tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya minta maaf karena saya tertidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya makan mengerjakan tugas ibu dengan baik dan benar. Ibu sangat setuju. Jadi buat apresiasi solusi yang dari Vina. Jadi tolong dilakukan ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Alvaro Fituka dari kelas 11 D1. Saya sangat senang mengikuti tes segitiga restitusi bersama Bu Agustin sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya Gita Vina Takusi dari kelas 11 D1. Saya telah melakukan segitiga restitusi bersama Ibu Agustin. Saya senang karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah sudah berakhir kesempatan kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Enggak. Iya, Bu Desi, Bu Dewi. Ya.
Ya Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dengan apa yang sudah ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Agustin kepada kami semua tentang budaya positif ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah budaya positif ini harus dilakukan seluruh warga ataukah hanya dilakukan sebagai bentuk sebuah pelayanan bagi siswa? Jadi hanya siswa-siswa yang kira-kira bermasalah saja yang diberikan institusi dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya budaya positif ini perlu kita lakukan untuk semua warga sekolah. Baik itu tidak hanya siswa yang bermasalah saja, tapi bisa juga kita terapkan untuk seluruh warga. Tetapi untuk segitiga restitusi sendiri itu dilakukan ketika siswa itu mengalami masalah. Kalau siswa itu tidak bermasalah, kemudian kita restitusi, apanya yang kita restitusi ini Bapak Ibu? Sehingga di sini untuk segitiga restitusi itu bisa kita terapkan ketika ada siswa yang mengalami masalah seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya boleh berpantun sebentar mengikuti Pak De ya? Enggak. Boleh. Apa ya? Cendrawasih. Cendrawasih, oh saya lupa pantunnya. Gak jadi nih Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum.